Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada seluruh anak-anakku, santri santriwati pesantren Ar-Raudhatul Hasanah. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa mawala amma ba'du. Puji syukur kita panjatkan hanya kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan berbagai macam anugerah, nikmat iman dan Islam. Wabil khusus saat ini dan hari ini kita telah diberikan umur yang panjang sehingga dapat menyambut dan memasuki hari pertama bulan suci Ramadan pada tahun ini. Salat dan salam semoga disampaikan kepada junjungan Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarganya dan kepada seluruh pengikutnya. Mudah-mudahan kita termasuk umatnya yang taat kepada Allah dan Rasulnya sehingga dapat berjumpa dengan beliau suatu saat nanti di surga Jannatul Naim. Amin ya rabbal alamin. Raudhah sukses, santri-santri Raudhah harus sukses. Pada hari ini, hari pertama kita berpuasa di bulan suci Ramadan tahun ini, sebagai santri santriwati pesantren Ar-Raudhatul Hasanah, paling tidak saya akan memberikan sedikit bagaimana kita sebagai muslim dan muslimah menyambut bulan suci Ramadan ini. Di mana saat ini selama bulan suci Ramadan seluruh santri santriwati diliburkan atau berada di rumah saja atau di rumah masing-masing hingga hari raya dan hingga selesainya hari liburan. Untuk itu, para ulama menganjurkan kepada kita untuk menyambut bulan suci Ramadan. Kita diminta yang pertama adalah merasakan kegembiraan yang luar biasa, sukacita yang sangat membahana di dalam diri kita. Karena kita kedatangan tamu yang agung, tamu yang memberikan rahmat ampunan. Jadi bukan sekedar bulan saja merupakan tamu yang agung, karena di dalamnya begitu banyak fadilah, begitu banyak manfaat dan keutamaan-keutamaan dalam suci Ramadan. Maka sebagai seorang muslim dan muslimah, kita wajib menyambutnya dengan begitu gembira, begitu sangat bersukaria karena kehadiran bulan yang sangat berbahagia ini. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah Yunus ayat 58 yang berbunyi, qul wa bifadlillahi wa birahmatihi fabidzalika falyafrahu khairun mimma yajma'un. Yang artinya, katakanlah bahwa karunia Allah Subhanahu wa taala beserta rahmatnya yang diberikan kepada kita itu lebih baik. Maka hendaklah kita menyambutnya dengan gembira, dengan karunia dan rahmat Allah itu bagi kita seorang muslim. Artinya kita harus bersukacita, bergembira menyambut bulan ini, karena kita akan mendapatkan apa yang kita inginkan yang tidak kita dapatkan di bulan lain. Coba betapa kita tidak bahagia. Bulan ini adalah bulan di mana kita akan mendapat ampunan dosa kita selama 1 tahun. Bahkan tahun depan juga selama 1 tahun kita diampuni. Tahun ini, bulan ini di mana para setan-setan ditutup, pintu neraka ditutup, sementara pintu di surga dibuka. Dan tidak hanya pahala-pahala yang wajib kita lakukan, pahala-pahala ibadah sunat saja berubah menjadi pahala kewajiban. Belum lagi datangnya tentang bulan rahmat ini adalah diturunkannya Al-Quran Allah Subhanahu wa taala. Begitu banyak lain lagi dari kelebihan, keutamaan dan manfaat bulan ini. Untuk itu mari kita bergembira, bahagia dengan bersukacita menyambutnya dengan gembira. Yang kedua adalah menguatkan pada niat yang kuat, fokus pada niat. Karena niat merupakan motivasi dan sugesti bagi kita umat Islam dalam melakukan atau menyambut dan melaksanakan bulan puasa ini. Seluruh ibadah dalam Islam selalu diawali, diperintahkan dengan niat. Sebagaimana hadis Rasulullah SAW, innamal a'malu binniyat, bahwa segala apapun dalam agama kita diperintahkan dengan niat. Dari sejak kita mau tidur sampai bangun tidur dan tidur kembali, ada doa-doa, ada penyerahan diri kita untuk niat melakukan kegiatan
dengan tujuan agar kita lakukan merupakan ibadah dan mendapatkan pahala, apalagi di bulan suci Ramadan. Tidak sedikit orang yang berpuasa karena kurang niat, kadang-kadang cuma hari dua, hari pertama, kedua atau seminggu dia puasa, selanjutnya tidak berpuasa. Tapi begitu banyak anak kecil yang kelas mungkin PAUD atau TK, dia mampu berpuasa 1 bulan, 1 bulan sama 1 bulan. Walaupun mungkin puasanya puasa am, tetapi dia sanggup. Kenapa? Karena kekuatan sugesti orang tua menyuruh dia berpuasa. Jadi kalau orang dewasa tidak kuat puasa, dikarenakan motivasi semangatnya yang rendah, kurang niat. Sebagaimana contoh Rasulullah bersabda, kam min shaimin laisa min siyami ilal ju wal atos. Wa kamin qaimin laisa min qiyamiya ilal sahar wal ana. Betapa banyak orang yang berpuasa tetapi tidak melakukan apa-apa, hanya lapar, haus dan dahaga. Begitu juga betapa banyak orang melakukan qiyamul lail pada bulan Ramadan tidak dapat apa-apa kecuali ngantuk, capek dan sebagainya. Untuk itu, kuatkan niat bahwa kamu mampu, kita bisa. Yang ketiga tentunya agar puasa kita menjadi puasa yang sempurna, maka di awal-awal Ramadan belajarlah, kajilah kembali ilmu tentang kegiatan atau aktivitas Ramadaniyah agar puasa kita diterima, qiyamul lail kita diterima, infak kita diterima, sehingga puasa kita sempurna dan pahala kita yang luar biasa, sehingga di awal bulan Syawal nanti kita mendapat sama-sama mendapat predikat, mendapat piala yang begitu luar biasa, yaitu takwa. Karena Allah berfirman, la'alakum tattaqun, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'alakum tattaqun. Artinya yang diperintahkan berpuasa orang beriman. Ya, orang beriman disuruh berpuasa. Ternyata belum tentu orang beriman itu bertakwa, dan puasa salah satu proses membentuk seorang menjadi takwa. Jadi harus dibedakan apa iman, apa takwa. Nah, puasa itu belum tentu menjamin orang bisa bertakwa, karena kalimat di ayat terakhir la'alakum tattaqun. Jadi boleh jadi kalau kita nggak ngerti ilmu puasa, nggak ngerti keikhlasan berpuasa, nggak ngerti niat, syarat rukun puasa, bisa jadi kita sebulan hanya tadi hadis Rasulullah seperti tadi, tidak dapat apa-apa kecuali haus, dahaga, lapar saja. Itu. Dan yang terakhir tentunya agar betul-betul selama liburan anak-anak kami, santri-santriwati pesantren sana bermanfaat, maka sebagaimana yang saya sampaikan sebelum liburan melalui wali-wali kelas untuk mengisi kegiatan liburan, apalagi kegiatan dalam Ramadan, hal-hal yang positif. Satu yang sudah saya sampaikan yang penting adalah bagaimana belajar selama 40 hari dari sebelum liburan sampai hari raya atau setelah hari raya tentang bagaimana memahami arti kata setiap bacaan Al-Quran yang dengan metode awami sudah sampaikan, itu sangat luar biasa. Dan tentu yang lainnya, kalaupun di antara santri-santriwati kami ingin memperbanyak tilawah, sebaiknya Ustaz menganjurkan tilawahnya tidak hanya mengejar setoran untuk khatam 2, 3 kali, 5 kali yang kemungkinan besar akan terdapat kesilapan, makharijul huruf salah, panjang pendek salah, tajwidnya, ahkamnya salah. Maka sebaiknya mungkin 1 bulan berpuasa mungkin hanya dapat 2 juz atau 3 juz atau 5 juz, tapi anak-anakku semuanya sudah membacakan, mengerti terjemahannya. Karena Al-Quran ketika dibaca hanya pahala ibadah, tapi ketika dibaca terjemahannya mendapat ilmu, bisa jadi itu merupakan hidayah Allah SWT. Untuk itu dalam menyambut bulan suci Ramadan tahun ini dengan libur yang begitu panjang, mari sama-sama kita konsentrasi mengisi kegiatan Ramadan dengan hal yang positif. Dan jangan lupa, mari kita bergembira, bersukacita dengan mengucapkan ahlan wa sahlan wa marhaban ya syahrul Ramadan, ya syahrul syam, ya syahrul qiyam. Selamat datang tamu agung bulan Ramadan, bulan puasa, bulan qiyamul lail. Mudah-mudahan kita bersama mendapat predikat takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Terima kasih sekali lagi, sukses dan semuanya dapat menjalankan ibadah ini dengan kegiatan-kegiatan positif yang sebaik-baiknya. Ridho, sukses. Santri-santriwati ridho harus sukses. Terima kasih. Astaghfirullahaladzim jami'an. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.